langsung dijelasin. Silakan. Untuk yang balok induk, yang data FY-nya kelompok saya 520 MPa. Balok memanjang dengan bentang 8 meter atau 800 cm. Jadi hanya L lebih dari L bagi 18,5 karena di FY-nya 520, maka dikalikan 0,4 ditambah FY dibagi 700. Dapatnya 49,421 cm. Kelompok saya membulatkan menjadi 50 cm. Untuk B-nya menggunakan 2/3H, didapatkan 33,333, dibulatin menjadi 35. Habis itu melakukan kontrol LN lebih dari 4D. Untuk LN-nya itu bentang bersih dari balok, jadi dikurangin 30. Dapatnya 800 kurangi 30, 770. Untuk D-nya ini panjang efektif ya, Bu? Oke, sebentar. Ini kan Mbak Novia ngikutin di PDF yang sudah saya berikan ya. Iya, Bu. Oke, nah untuk kontrolnya ini sebenarnya digunakan ketika struktur kita itu merupakan struktur pemikul momen rangka khusus, ya enggak? Ini kan di sini. Nah, karena kita jadi kita bisa skip langkah itu, ya. Jadi untuk di balok itu benar-benar sangat sederhana untuk preliminary desainnya karena kita tidak perlu ini. Jadi langkah untuk kontrol yang A, B, dan C itu tidak perlu kita gunakan karena struktur kita bukan SRPMK kayak gitu ya Mbak ya. Jadi mungkin ini nanti bisa kamu blok, ini bisa dibaca. Oke. Nah selanjutnya tadi yang dilakukan oleh Mbak Novia ini adalah menggunakan tabel yang ada di SNI 2847 ya. Iya, Bu. Kalau dia kayak gitu kan, kalau dia menerus atau berapa bentang, dia pakainya L per berapa, sekian itu ya. Oke, ini bisa digunakan ya, saya tidak menyalahkan, ini benar ya. Kalau misalkan ada yang menggunakan, Bu saya mau pakai yang rumus praktisnya aja, yang nilai dari, apa namanya, nilai dari hanya itu kisaran L per 10 sampai L per 13, silahkan, boleh. Ya, logikanya dengan kita menggunakan ini, menggunakan syarat yang ada di SNI 2847, ya, ini kan pembaginya itu 18,5. Ya enggak? Kemudian pendekatannya adalah L per 10 sampai dengan L per 13. Gitu kan? Nah, ini digunakan pendekatan bahwa kalau kalian lihat nilai atau angka dari pembaginya, ini kan dia lebih kecil daripada yang digunakan oleh Mbak Novia, gitu kan? Alhasil nanti kan ini bisa mendapatkan dimensi yang lebih besar, gitu ya. Nah, di sini kan kita bisa pakai logika ya, dengan dimensi yang lebih besar, ya kemungkinannya pasti dia akan lebih kuat. Mungkin dia akan mungkin sedikit lebih boros kan seperti itu. Ini nggak masalah. Jadi saya tidak menyalahkan kalau punya Mbak Novia ini salah, enggak. Jadi ini ada dasarnya juga Mbak Novia memakai tabel yang ada di SNI. Tetapi kalau misalkan ingin yang praktis atau pendekatannya, kalian boleh menggunakan angka di kisaran ini. Misalkan pakai L per 10. Kalau terlalu besar, saya mau pakai L per 12, silahkan. Ya, jadi yang namanya preliminary design ini nanti akan kita cek, gitu kan. Jadi di awal saya nggak akan menyalahkan yang ini pasti yang benar, ini yang salah, enggak. Jadi ini memang tergantung dari perencananya mau menggunakan acuan yang mana, gitu ya. Jadi yang lainnya, kelompok lainnya, kalau misalkan ada yang menggunakan contoh yang ada di PDF ya kemarin untuk balok induknya kita menggunakan L per 12, silahkan. Ya, jadi boleh menggunakan yang tabel SNI 2847 atau pakai yang L per 12 itu
terserah dari kalian masing-masing. Gitu ya. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, Mbak Novia. Untuk yang selanjutnya, balok induk yang arah melintang. Itu bentangannya 6 meter atau 600 cm. Untuk hanya menggunakan yang L dibagi 18,5 dikalikan 0,4 ditambah FY bagi 700 juga, itu didapatkan 37,0666. Tak bulatin jadi hanya sama dengan 40 cm. Untuk B-nya menggunakan 2/3H didapatkan 26,667. Kelompok kami bulatin jadi 35 untuk B-nya. Jadi untuk dimensi balok induk arah melintang menggunakan 35 kali 40 cm. Kemudian untuk balok anaknya itu kelompok kami membagi yang bentang 800 dibagi, jadi bentangannya menjadi 400 kali 600 sehingga L-nya itu menggunakan yang bentang terpanjang 600 cm. Kemudian ya, Bu. Ini bentang arah X-nya berapa meter, Mbak Novia? 8 meter. 800, iya Bu, 8 meter. Oke, 8 meter dibagi menjadi 2, 4 meteran gitu ya. Iya. Kemudian untuk yang arah Y ada nggak balok anaknya? Kelompok kami enggak, Bu. Yang 6 meter nggak diberi balok anak? Yang 6 meter enggak, Bu. Oke, jadi gini, kita seragamkan aja. Ini kan kita memang masih latihan ya, kita latihan. Sebenarnya seperti yang minggu lalu, saya masih ingat kayaknya Mas Ahmad Rezandria ya yang menjawab tentang balok anak itu. Balok anak itu terpasang di kisaran bentang berapa sih biasanya? 3 meter. Oke, 3 ya, 3,5 oke lah masih berani gitu ya. Nah, kita sepakati itu dulu aja. Jadi, ketika bentang kalian itu lebih dari 4 meter, ya di sini saya pakai 4 meter karena kan di soal pasti ada yang 4 meter ya bentangannya. Ketika bentang kalian itu 4 meter, silahkan diberikan balok anak. Gitu. Jadi untuk kasusnya Mbak Novia ini, ketika bentangnya 8 meter dan 6 meter, jadi itu dua-duanya di arah X dan di arah Y silakan diberikan balok anaknya. Gitu ya Mbak Novia. Jadi nanti yang di arah X ada balok anak, di arah Y juga diberikan balok anaknya juga. Nanti kalau misalkan ada yang memiliki soal bentangnya 4 meter, nah itu tidak perlu diberikan balok anak. Jadi cukup balok induk saja. Gitu. Yang lainnya bisa diikuti. Bisa? Sambil sambil disesuaikan dengan kasusnya masing-masing ya. Jadi biar sama dulu kayak gitu. Nah, sebenarnya kan boleh nggak sih Bu saya nggak pakai balok anak? Ya sebenarnya boleh, tapi kan nanti efeknya adalah dimensi kolom kalian akan lebih besar kan kayak gitu ya, karena dia harus menopang beban yang terlalu besar di atasnya kan seperti itu. Jadi untuk latihan ini kita samakan persepsinya dulu bahwa kita akan memberikan balok anak ketika bentang kita itu lebih dari 4 meter. Gitu. Oke, untuk caranya ini untuk preliminary design di balok anak pun juga sama ya, sama caranya. Hanya saja nanti bentangnya ini disesuaikan, bentang dari balok anak kalian itu berapa meter gitu ya. Jadi ini nanti ada revisi saat preliminary design di balok anaknya. Itu ya, ya. Iya, Bu. Oke. Jadi nanti tolong dihitung balok anak arah X-nya dan juga balok anak arah Y-nya, karena kan dimensinya berbeda. Tuh. Mungkin yang lainnya, apakah ada pertanyaan dulu sampai dengan di
preliminary design untuk elemen balok, baik balok induk maupun balok anak. Belum ada? Masih bisa semua? Bisa? Bisa ya? Kok pada diam semua? Yang lainnya udah dicoba tapi ya? Masih di tahap pusing, Bu. Kok masih di tahap pusing? Hah, pusingnya gimana ini? Kan kalian denanya udah punya tuh. Sudah tahu bentangannya kayak gitu. Masa sudah pusing? Ini Bu, karena saya kebagian baja, jadi yang biasanya hitung beton masih ragu-ragu kalau nentuin keputusan, Bu. Waduh. Oke, nanti habis ini ya kita bahas untuk yang bajanya. Tapi sebenarnya di struktur baja kemarin kalian sudah dapat nggak tentang perencanaan seperti itu? Sudah, Bu, tapi sederhana. Sudah, tapi sederhana. Oke lah. Gudang baja, Bu, jadi kecil aja. Ya, tapi sebenarnya stepnya sama kan ya? Nanti kan kalian pakai tabel baja untuk menentukan profilnya kayak gitu toh? Wes, kita ke sini dulu aja. Kalau untuk balok di beton bertulang, jika nggak ada masalah, kita bisa lanjut ke platnya. Untuk platnya, sebelumnya dilihat platnya itu 2 arah atau 1 arah. Itu dengan LY dibagi LE. Jadi 800 dibagi 600 dapatnya 1,33. Karena kurang dari 2, maka menggunakan plat 2 arah. Lalu perhitungan ini Bu, ECB sama dengan ECS, yaitu LB, momen inersia ini ya Bu. LB atau apa itu Mbak? Ya benar. 1/12. Iya, itu benar momen inersia, tapi simbolnya yang benar itu LB atau yang lainnya? Ayo ingat ya, momen inersia itu simbolnya apa? IX. Iya, jadi memang agak rancu. Itu I besar, bukan L kecil, ya. Jadi momen inersia adalah I, ya. Itu momen inersianya balok, ya, IB. Apa kita pakai IB gitu aja. Kemudian yang satunya adalah I punyanya slab, punyanya platnya. Tuh. Kemudian kalau yang itu ECB sama dengan ECS, tahu nggak? EC itu apa? Modulus ya. Oke, modulus elastisitasnya ya. Karena mutu beton yang kita pakai di balok dan di platnya itu sama, maka EC punyanya beam sama dengan EC punyanya slabnya. Oke. Ya, itu IB dan IS ya yang benar, Mbak. Oke, silakan. Untuk IB sama dengan 1/12 dikali B dikali H pangkat 3. Untuk B-nya, B balok dari balok induk yang arah melintang. 1/12 dikali 35 dikali 40 pangkat 3 dapatnya 186.666,67 cm pangkat 4. Untuk momen inersianya dari slab 1/12 dikali sama 400 dikurangi 35 dikalikan dari tebal plat 12 pangkat 3. Itu didapat 52
1560 cm pangkat 4. Sehingga alfa FM-nya sama dengan IB per IS IB per I sama dengan 3,55. Karena alfa FM-nya lebih dari 2, maka yang menggunakan rumus ln kali untuk H minimumnya menggunakan rumus ln dikali 0,8 ditambah FY per 1400 dibagi 36 tambah 9 beta. Untuk ln-nya itu bentang bersih dari pelat. Nah, di sini kelompok kami sedikit kebingungan dalam menentukan ln ini, Bu. Apakah ln itu kan bentang bersih ya? Iya, Bu. Namanya bentang bersih berarti dia diukurnya itu dari muka tumpuan balok satu ke balok lainnya, gitu kan? Nah, logikanya kalau misalkan saya punya ilustrasinya kan kayak gini ya. Nah, jadi yang namanya ln atau bentang bersihnya itu dari sini ke sini. Kalau misalkan Anda punya dari as ke as ini 6 meter gitu ya, atau 8 meter, taruhlah seperti itu, berarti ln di sini adalah 6 meternya ini, biasanya kan dalam senti ya, 600, kalian kurangi, aduh sebentar, kalian kurangi dengan ini, 2 kali lebarnya balok yang ada di sini. Gitu. Berarti untuk kasusnya yang kita, Bu. Nah, sekarang di sini Mbak Novia ini kan masih mau ngitung balok yang arahnya yang mana? Yang ini kah? Kalau saya lihat dari yang ditandain hijau-hijaunya ini atau yang mendatar ini? Yang melintang. Yang memajang. Oke, berarti benar yang ini ya, yang hijau ini ya. Ya. Oke, nah sekarang kamu kan sudah punya dimensi balok yang ini tadi. Ya enggak? Dimensi balok yang arah melintangnya tadi berapa? Yang melintang 35 kali 40. Oke, 35 ya. Berarti nanti ln-nya adalah panjang bentangmu sebentar. Dikurangi dengan 35. Permisi, Bu. Ya, Maaf, Bu, saya baru hadir. apa ini? Erdin, Bu, absen 13, 3 MRK 6. Oke. Ya. Ya, maaf, Bu ya. Ya. Ibu. Ya. Sebentar Mbak, sebentar ya Mbak ya. Ya, sorry. Ini bisa agak di zoom nggak Mbak gambarnya? Atau agak dibesarin? Oke, ini kan yang mau dihitung yang sini, ya, yang arah sini ya. Berarti kan kita ngitungnya itu plat yang ini. Oke, plat yang warnanya hijau. Nah, kemudian ln-nya itu berarti
yang ini. Ini berapa, Mbak? 8 meter ya? Apa 6 ini? 6, Bu. Oke, berarti yang 6 meter kamu kurangi dengan ini balok yang di sini. Karena kan ini gambarnya kan kayak gini nanti. Ini baloknya. Sorry, kayak gitu. Paham nggak? Berarti dikurangin sama Sama balok memancingnya. kan sama-sama 35 ya? Iya, Bu. Sama-sama 35. Jadi ini 600 kamu kurangi 35. Tuh, karena kita lihatnya kan di sini platnya. Kayak gini. Tapi gini Mbak, kalau saya daripada ngitung 2 kali ya, sebenarnya kalian plat ini kan punya 2 tipe ya nggak? Yang itu, sorry saya delete dulu. Yang ini sama yang kalau saya punyanya ini. Bener nggak? Kayak gini. Nah, dari 2 plat ini, pilih plat yang paling gede aja. Jadi ketika saya mau ngitung yang ini, LN-nya ini kan dia pasti akan lebih besar daripada LN-nya yang di sini. Ya nggak? Nah, yang saya pakai, itu saya cukup ngitung satu yang ini. Karena logikanya kan gini, apakah nanti dalam satu lantai kalian ini nanti platnya itu beda-beda tebelnya. Selisih gitu kan nggak enak kan? Masa mau masuk ke ruangan satunya agak turun dikit, terus agak naik dikit. Padahal naik atau turunnya itu nggak terlalu besar, maksudnya tidak terlalu signifikan. Jadi kan lebih enak kalau misalkan kita bikin dia ini rata. Kan kayak gitu. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi kita ambil yang paling besar aja, itu yang akan kita buat preliminary desainnya. Kita ngikutin nilai yang itu. Itu gimana? Ya. Mau dihitung dua-duanya sih juga nggak masalah, cuman kan kalau akhirnya yang kita pakai nanti yang lebih besar ya buat apa kita ngitung yang kecil itu tadi. Berarti kalau pakai yang itu 800 dikurangi 35. 35 juga. Oh. LN-nya pakai yang itu. Berarti 765, Bu. Itu yang kamu pakai. Lanjut, Bu. Oke. Udah ya, berarti clear ya. Untuk LN-nya kita pakai yang itu. Kemudian tadi alfa FM-nya kan sudah lebih dari 2, berarti kita pakai rumus yang ini ya. Oke, ketika dimasukkan H minimumnya ketemunya berapa, Mbak? 18,598. Ini udah benar ya, pakai LN ini, FY-nya. Ya. Oke, betanya, nilai betanya, coba saya pengen tahu rumusnya di situ. Bentang bersih panjang di panjang per pendeknya. Ya. Oke, ketemunya 18,6. Pakai yang rumus pendekatan L. Rumus ini berarti L-nya pakai yang 800 saja. Ya. Hmm. 20 cm. Berdasarkan SNI
yang H sama dengan ln per 30 tambah beta, dapatnya 24,399. LN-nya udah benar di situ kah? Iya, Bu. Betul banget ya. Oke. 765. Oke, nah, tetapi gini Mbak, apakah strukturmu ini sesuai dengan kriteria yang ada di SNI 8.900 ini? Kan di situ kan ada SNI ini 8.900 2020 ini kan khusus untuk ada persyaratannya, ya nggak? Kalau kalian baca di 8.100 itu ada mulai kriteria A, B, C, D, E, dan seterusnya. Apakah struktur kalian itu sudah memenuhi itu? Kalaupun, oh ternyata struktur saya itu tidak sesuai dengan SNI 8.900, ini boleh kita nggak pakai. Kita cukup pakai yang ini dan ini aja. Baik, Bu. Berarti ini Ya. nggak semuanya dipakai ya, Bu? Ya, ini tuh istilahnya nggak wajib ya. Ini tuh tambahan. Ketika kalian sesuai dengan SNI 8.900, ini bisa kita jadikan sebagai bahan pertimbangan. Tetapi ketika kita tidak sesuai kriterianya dengan SNI 8.900, kita cukup pakai yang 2847 aja. Toh itu kan dia mengatur beton-betonan secara umum, secara keseluruhan. Itu ya Mbak ya. Iya, Bu. Oke, kemudian kan dari hasil-hasilnya itu tadi, terus Mbak Novia pakai yang mana? Pakai, jadi kan ada 18,598, 9 yang syarat, 15, ini 15 itu dapatnya dari mana? ini Bu, lupa nggak di link. Oke. 20, terus 12,5 yang syarat. Berarti ini nggak usah ya, Bu? Ya, ini nggak apa-apa. Jadi kamu bisa pakai yang 20 aja. 20 sama. Berarti kalau yang ini, kalau nggak sesuai sama 8.900, nggak usah ini ya, Bu? Kayak gitu. Ini kan sebenarnya kalau kamu lihat hasilnya ya, kalau kita lihat hasilnya dari yang 8.900 ini kan dimensinya itu pasti akan lebih besar daripada yang diatur di SNI 2847, ya enggak? Karena dia itu istilahnya sudah disederhanakan, ya udah pakai yang teraman dengan kriteria struktur yang sudah diatur di dalamnya, kayak gitu loh intinya. Ya, kalaupun kamu mau pakai yang ini pun juga nggak apa-apa. Nah, tapi kan nanti hasilnya itu pasti akan terlalu besar dan efeknya nanti di biaya kan pastinya ke situ. Nanti mungkin amannya aman, tapi mungkin terlalu mahal atau terlalu boros seperti itu. Oke, nanti kan ini masih kita analisis lagi ya. Kalaupun ternyata dari hasil analisis dengan beban-beban yang ada, oh dimensi sekian ini kurang besar ya, kita akan memperbesar lagi dimensinya. Itu Mbak Novia. Ya, karena ini tadi kan kalau saya lihat di preliminary design baloknya Mbak Novia kan pakai yang L per 18,5 itu. Coba aja kalau misalkan nanti pakai yang L per 12, ya otomatis kan dimensi dari balokmu itu akan lebih besar, bisa jadi nanti di platnya dia akan lebih tipis. Bu, izin tanya. Berarti kalau pakai yang pendekatan itu nggak usah ditambah 0,4 itu? Nggak usah. Karena dia sudah rumus pendekatan itu, kalau ini kan lebih detail ya Mbak ya. Kalau di SNI 2847 itu kan L per 18,5 itu khusus untuk FY yang nilainya berapa kemarin? 420 MPa gitu kan. Nah, ketika mutu dari tulangan kita ini lebih besar, dia ada faktor koreksinya lagi. Nah, kalau kita pakai rumus yang pendekatan, ini tuh sebenarnya kayak rumus praktisnya. Gimana sih kita bisa cepat? Yang pastinya dia itu sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan pengalaman di lapangan. Intinya kan seperti itu, ya. Kita bisa pakai yang ini. Nah, itu tadi karena ini kan kalau saya lihat baloknya Mbak Novia ini kan lebih kecil ya, karena pakainya yang ini. Nah, otomatis di platnya bisa jadi dia itu bisa menghasilkan tebal yang
sebesar itu. Kalau misalkan mau coba pakai aja yang rumus pendekatan, nanti di platnya gimana? Ada bedanya enggak? Nah, itu nanti bisa jadi bahan pertimbangan. Saya pakai yang alternatif 1 apa pakai yang alternatif 2. Gitu. Bisa dipahami? Izin tanya lagi, Bu. Berarti Mm-mm. kalau yang balok anak ini satunya itu 400 ya, Bu? Bentangnya. 400 sama 300. 300 ya, Bu? Ya, kan ada dua arah ya, sama kayak balok induknya. Nah, kalau misalkan kayak gini ya, kita mau pakai rumus pendekatannya aja gitu kan. Kalau tadi balok induknya saya pakai L/12, logikanya balok anak itu kan pasti harus lebih kecil dari balok induk gitu ya. Nah, kalian bisa pakai angka yang lebih besar daripada 12. Jadi pembaginya itu lebih besar, hasil dimensinya dia lebih kecil. Kayak gitu. Misal balok anaknya pakai yang L/13. Kalau misalkan balok induknya pakai L/10, balok anaknya saya pakai L/12, ini silakan. Begitu. Bisa dipahami? Yang lainnya mungkin? Apakah ada pertanyaan sampai dengan di balok dan platnya? Masih bisa diikuti? Oke, nggak ada pertanyaan, berarti saya anggap bisa diikuti ya. Yuk, kemudian lanjutnya. Yang kolomnya itu ini, Bu. Oke, nah untuk yang di kolom ini kan beban yang diterima oleh kolom itu kan sebenarnya kan mulai dari plat, balok ya, itu kan semuanya itu akan ditahan oleh kolom. Maka dari itu untuk preliminary design dari kolom pun ini hitungannya juga cukup panjang karena kita memperhitungkan ini tadi berat-berat dari platnya, dari balok induknya, dari balok anak jika ada kan kayak gitu. Kemudian ada juga ini beban mati tambahannya. Beban mati tambahannya itu kalau semisal kita ada spesinya keramik, kemudian sampai dengan plafon, MEP, ini juga diperhitungkan dalam beban di kolom. Oke, ini kan agak dibesarin aja Mbak, biar teman-temannya bisa lihat juga. Ya, dimulai dari plat. Platnya itu yang pertama di kolom D itu adalah apa? Yang dimasukkan di situ. Tebal platnya. Oke. Yang di D adalah tebal dari platnya. Kemudian pengalinya di kolom F. Ukurannya platnya 6x8. Oke. Jadi D dan F itu adalah dimensi dari elemen strukturnya, gitu ya. Kalau di plat berarti itu kita pakai tebal dan juga panjang dari platnya. Kalau di balok kita pakai apa namanya dimensi lebar dan tinggi dari baloknya. Gitu. Kemudian yang di kolom H 8 itu apa? Ukurannya. Ukuran apanya? Ukuran ruangan 6, kan yang saya itu 6x8. Oke. Ya, di situ berarti juga masih dimensi dari apa namanya? Dari elemen strukturnya. Ya. Kalau ini kan kalau yang di plat itu kan kita punya ini kan sama dia itu ada tebelnya. Nah, kayak kita ngitung volumenya kayak gitu. Ya, itu yang di plat. Kalau yang di balok kan ini sama nih.
Ini B-nya, ini juga H-nya. Kemudian baloknya ini tuh sepanjang berapa meter ke sininya. Nah, ini yang ada di sini. Gitu ya. Kemudian di kolom C, di sini ada berat jenisnya. Berat jenis ini tergantung dari apa, Mbak? Atau yang lain? Berat jenisnya ini mengacu pada Bahannya apa? berat jenis beton. Oke, dari bahannya ya, dari masing-masing Iya. bahannya. Ketika plat balok kolomnya ini masih beton bertulang, ya berarti kita pakai yang 24 kN per meter pangkat 3. Itu. Oke, selanjutnya di sini kita kalikan dengan jumlah lantainya juga, karena kan kolomnya itu dia menopang mulai dari atas sampai ke bawah kayak gitu. Jadi ini dikalikan jumlah lantainya. Nah, berarti dari sini kan kita bisa tahu nih, di berat jenis tadi kan katanya tergantung dari bahannya. Coba koreksi, apakah marmer dan mortar seperti ini sama semua 24? Itu coba dicek. Tidak ya. Ya, kan ini udah jelas plafon. Iya. Apakah plafon dari beton bertulang? Kan tidak ya. Jadi nilai ini, kalau yang atas ini saya setuju 24 karena dia memang beton bertulang. Nah, yang bawahnya ini coba dicek lagi. Berapa besarnya, berat jenisnya. Itu. Oke. Itu berat jenis per meter, Bu. Berat jenis itu satuannya apa? Coba googling. Kalian kan Meter kubik. apa? Meter kubik. Enggak, ayo jangan buru-buru di mute. Enggak apa-apa, salah. Meter kubik, Bu. Meter kubik ya, per meter kubik. Ya enggak? Nah, makanya kan kalau kita mau jadikan dia kilonewton ya, satuan gayanya aja, karena berat jenis ini per meter pangkat 3, makanya di sini tuh kita perlu satuan meter pangkat 3 juga, yang saya bilang tadi kayak ngitung volumenya itu tadi, biar dia ini nanti jadi kilonewton. Gitu ya? Oke. Ini ya. Jadi beban-beban yang akan kita hitung untuk pembebanan di kolom itu ada beban mati dan beban hidup. Yang barusan kita kerjakan, yang kita bahas ini tadi adalah masih beban mati. Ya, beban mati akibat berat sendiri dan juga beban mati tambahannya. Gitu ya. Kemudian sekarang ada beban hidupnya juga. Nah, beban hidupnya juga ini kita bisa pakai itu aja, Mbak, fungsi dari gedungmu. Berarti di itu ya, Bu, dirinci satu-satu juga ya, Bu? Saya rasa nggak perlu satu-satu, ya. Apa ngambil contoh? Yang paling besar aja dari apa itu kamu bisa pakai di situ aja. Bentar, Bu, saya. Iya. Atau misalkan gedung perkantoran, berarti kalau misalkan dari kantor dia apa kayak gitu. Terbesar 11,97, Bu. Sebentar, 11 itu punyanya apa, Mbak? Gudang, Bu. Jangan. Gini, maksudnya ini yang secara umum gitu ya, jangan ambil yang terbesar seperti itu. Secara umum gedungnya Mbak Novia ini fungsinya sebagai apa? Perkantoran, Bu. Oke, perkantoran. Kamu coba aja cari ruang kantornya atau apa seperti itu. Karena kan yang paling banyak nanti itu bukan gudang kan kayak gitu ya. Tapi kan fungsinya sebagai kantornya itu tadi. Jadi kita pakai yang kantornya aja. Kayak gini ini kan kayaknya ruang konsultan, ruang administrasi ini ya yang sebagai Iya, Bu. yang didefinisikan sebagai perkantoran 2,4 ini kan ya. Iya. Nah, yang paling banyak seperti itu aja yang kita pakai. Gitu.
Berarti di sininya 2,4. Ini kan ukurannya 2,4 kali lantainya. Oke, ini jadi beban hidupnya. $691,2 Oke. kilo. Kemudian setelah beban hidup dan beban matinya sudah didapatkan, kita bisa hitung kombinasi pembebanannya. Akibat dari beban mati dan beban hidup itu yang jadi PU-nya kolom. Gitu ya. Jadi PU sama dengan berapa? Ayo kombinasi bebannya antara beban hidup dan beban mati itu 1,2 DL. ya, ditambah 1,6 ML. Ya, benar. 1,2 dikali $4.624. Oke, itu adalah PU-nya. Kemudian kita kan punya persamaan ya untuk preliminary desainnya kolom. Kalau sesuai dengan PDF yang sudah saya bagikan, di situ ada AG sama dengan PU per 0,2 kali F aksen C. Ini, Bu. Ya, jadi biar kita bisa tahu luasan kolom yang kita butuhkan itu berapa. Hmm. 0,2 kali F aksen C. Nah, hati-hati ya ketika kalian menggunakan satuan dari gayanya itu kilonewton, berarti F aksen C-nya jangan lupa dikonversi juga. F aksen C-mu mana, Mbak? Berapa besarnya? Itu nanti jadikan di data aja kalau kamu pakai Excel kan lebih enak. Nah, itu bawahnya lagi. Bawahnya ada mutu tadi itu. Nah, stop. Tuh, mutu butanmu 30 MPa. MPa itu kan Newton per milimeter persegi, gitu ya. Nah, daripada F aksen C-nya yang kamu konversi, kan kamu bisa konversi itu PU-nya kolom. Dia jadikan ke Newton aja. Sama dengan di sampingnya, kalikan 1000 biar jadi Newton satuannya. Oke, selanjutnya kamu bisa menghitung AG-nya tadi itu. Itu satuannya dalam milimeter ya. Milimeter persegi.
Nah, kalau kita anggap kolomnya itu persegi, berarti kan dari luasannya ini bisa kita akarkan biar kita mendapatkan sisi dari kolomnya itu. Kalau kolomnya itu bulat, Ya berarti pakai itu aja, pakai apa Mbak? Rumusnya lingkaran. Ya, rumusnya lingkaran itu apa? Nanti kan akhirnya ketemu diameternya. nanti Jadi paham ya kan? Jadi A sama dengan 1/4 pi d kuadrat, gitu nggak? Kalau A-mu ini 793 dan seterusnya, kan kamu bisa cari ini D-nya. Ini dikalikan dulu, dikalikan 4 dibagi pi, itu ketemu D kuadrat. Nanti hasilnya tinggal diakarin. Dikali 4, dibagi sama V. V-nya di Excel itu, nah, coba. Oke, harusnya bisa ya. Tadi kalau pakai itu aja, nanti dibenerin lagi aja. Oke, ini adalah D kuadratnya. Jadi kamu bisa cari diameternya. Wah, besar banget. milimeter ini. Iya, tapi masa kolomnya sampai 3 meter. Enggak, akar dari oh ini Mbak. Oke. Ini masih belum benar karena berat jenismu ini tadi itu masih mau buat besar-besar kayak gini ya. Ini nanti dibenerin dulu. Ya. Iya, Bu. Karena kalau misalkan kayak plafon apa gitu kan nggak sampai 24 kan, nggak sampai 10 juga. Jadi bisa berarti ya ini bebanmu yang masih terlalu besar karena ini tadi. Ya. Oke. Nah, kemudian sebenarnya untuk kolom itu kan kita bagi dia menjadi kolom eksterior dan kolom interior. Ya, sesuai dengan di PDF materinya, bahwa kenapa kita bagi, karena kaitannya adalah dengan beban yang akan ditahan. Ya, ketika dia kolom, nah ini ya, ini coba digedein Mbak, biar temennya bisa lihat juga. Maksudnya dimaksimal saja, bisa nggak? Nah, kayak gini ya. Yang Mbak Novia tadi hitung itu dia sebagai kolom interior ya. Iya, Bu. Oke, kalau kolom interior kan gambarnya ada di atasnya ini. Coba atasin. Ini. Lagi. Nah, stop. Ya. Oke, stop. Gitu aja. Kolom interior itu kan dia di dalam sini. Sehingga dia dapatnya itu kan ini setengah dari ini
setengah dari sisi kanan, ini dari kanan yang bawah sama kiri yang bawah. Gitu. Jadi ini kaitannya sama pembebanan yang akan diterima. Coba nanti cek juga ya punyanya Mbak Novia, apakah ukurannya tadi itu sudah benar. Gitu kan, coba ke atas lagi. Satu slide di atasnya. Oke, stop. Ya kan? Nah, di sini kan seperti ini. Ya, balok. Maksudnya cek juga kaitannya dengan ini tadi, platnya, baloknya. Kalau misalkan dia ada balok anak, kan ini berpengaruh ya. Luasan yang akan membebani kolomnya ini tuh berpengaruh. Jadi mungkin tadi nilainya masih besar karena kita belum cek lagi di ukuran-ukurannya ini. Gitu ya. Jadi nanti tolong dicermati lagi karena kan tadi ada tambahan balok anak juga di arah X dan Y-nya. Jadi nanti tolong dicermati lagi apakah sudah benar ukuran-ukuran yang sudah dimasukkan di dalam Excel-nya tadi. Itu. Nah, itu untuk yang kolom interior. Kemudian ketika kita punya kolom eksterior, eksterior ini adalah intinya yang dia berhubungan dengan luar ya. Nah, yang di tepi-tepi seperti itu, ini kan otomatis dia akan ini ada perubahan di beban-bebannya. Nggak sebanyak yang ditahan oleh kolom interior. Kalau interior tadi sebesar ini beban yang ditahan, ternyata di kolom eksterior dia cukup hanya yang diarsir merah ini tadi. Nah, otomatis bisa jadi kolom eksteriornya ini dimensinya itu akan lebih kecil daripada kolom interior. Jadi kalian hitung dua itu, kolom interior dan kolom eksteriornya. Itu bisa dimengerti? Ya, jelas ya. Jadi untuk yang struktur beton bertulang, caranya adalah seperti itu. Ya, tolong dibetulkan jika masih ada yang salah seperti yang tadi. Itu. Mungkin bisa dicontoh ya caranya Mbak Novia juga pakai Excel terlebih dahulu. Jadi ketika ada pengen nyoba-nyoba lagi, kita nggak ngitung manual, tinggal kita masukkan datanya aja, akan lebih cepat kerjanya. Gitu ya. Oke. Adakah pertanyaan sampai dengan di sini? Permisi, Bu. Siapa ini? Izin bertanya. Iya, Mbak Dev, silakan. Kalau yang baja itu apa? Berarti kita menghitung sambungan bajanya, sambungan bautnya ya, Bu? Enggak, belum. Kita belum sampai ke sana. Kita masih ke preliminary elemen strukturnya dulu. Ya. Oke, sebentar. Kita selesaikan yang beton dulu. Yang beton apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dikerjakan sesuai dengan yang saya sampaikan ini tadi. Kemudian kita pindah ke struktur baja. Ayo, yang kelompok beton sudah clear? Saya. Oke, terima kasih Mbak Novia, bisa minta tolong di stop share terlebih dahulu. Bu, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Stop share, Bu. Oke, nah di sini saya pengen tunjukkan dulu sebelum kita ke baja. Penulisannya kemarin ya. Bentar. Ini bisa kelihatan ya. Tolong kalian bisa print screen ya, kalau misalkan dibutuhkan. Kemarin itu kan kalian sudah mulai mengerjakan yang di bab 1 gitu kan.
Kemudian preliminary design ini dia munculnya adalah di bab 2 tentang analisis strukturnya. Di 2.1 ini ada preliminary design. Nah, nanti kalian tuliskan hasil dari preliminary design kalian itu di sini. Jadi ini boleh kalian lihat dulu isinya itu apa saja. Yang masih kosong ya dikosongi, yang sudah bisa terisi silakan diisi dulu. Jadi ini loncat ya. Kalian loncat-loncat yang desain ini kalau misalkan belum ada isinya ya nggak apa-apa, kalian kosongi dulu, kalian lanjutkan ke 2.1 dulunya ya. Oke, kemudian ini ya pelan-pelan. Ini kemarin sudah, mutu bahan sudah, sistem pembebanan ya. Ini kan mulai dari beban gravitasi, beban mati, ini saya rasa kalian juga sudah kemarin ya, sampai dengan beban hidup kan kita. Kemudian selain beban ini ya, beban mati, beban hidup, ini beban hidupnya ini dia dibagi, tapi saya rasa cukup beban hidup aja. Jadi yang C itu kalian bisa isikan tentang beban hidup atap atau LR ya. Ini kalian ketikkan dulu aja, kalau belum ada isinya ya udah dikosongi dulu nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu urutannya. Selanjutnya setelah beban hidup atap ada beban air hujan. Setelah itu ada beban angin, ya, dan beban gempa. Ya, ini nanti juga kalian isikan apa saja aturan-aturan yang ada di pembebanan tentang gempa. Ini nanti kan banyak kalian ambil dari SNI ya, karena ini kan masih peraturan bakunya. Oke, karena di bab 1 ini adalah masih uraiannya, jadi kayak halo-halonya aja dulu ya. Ini yang akan kalian acu ketika kalian akan mengerjakan di bab 2-nya nanti. Gitu. Oke, ini tentang gempanya. Kemudian ini ada tambahan tentang kombinasi pembebanan. Jadi ini kalian sajikan saja bagaimana kombinasi pembebanannya, faktor-faktor bebannya ini berapa saja. Ya. Oke, ini tentang prosedur analisisnya itu berarti tahapan-tahapannya ya, tahapan Anda dalam menganalisis suatu gedung nanti itu apa saja. Intinya kan ini ya, ada poin besarnya ini ya, ada 7. Yang pertama ini kita menyiapkan datanya ya, mulai dari gambar, data mutu material, lokasi dan sebagainya. Yang kedua, kita di preliminary design, kita di tahap sini. Kemudian nanti setelah kita menghitung preliminary design, kita akan memodelkan struktur itu pada software analisis struktur. Oke. Kemudian kita akan melakukan pembebanan pada pemodelan itu tadi, ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kita akan menghitung gempanya. Selanjutnya yang keenam adalah kita mendesain strukturnya. Mendesain struktur ini sudah termasuk detail dari penulangannya nanti seperti apa ya kalau untuk betonnya. Kemudian yang ketujuh ini adalah gambar detailnya nanti. Oke, itu mengenai prosedur dari analisis perencanaan gedung kita. Kemudian ini desain elemen struktur ini disesuaikan ketika mendapatkan beton bertulang, silakan disesuaikan ataupun mendapatkan struktur baja ya. Ini tuh masih teorinya ya. Desain elemen ini teorinya jadi di apa namanya dipisah-pisah ya. Ketika di beton maupun di baja kan ada plat, balok, kolom. Nah, itu nanti itu seperti apa? Ini kalian bisa cari teori-teorinya, ya, mulai bisa nyicil cari-cari ini, gitu ya. Kemudian teori, nah di sini bab 2 yang saya bilang tadi,
kalian sudah bisa mengisi di bab 2 titik di subbab 2.1 tentang preliminary design hasil dari yang sudah kalian hitung. Oke, dimulai dari perencanaan baloknya. Seperti yang tadi sudah dilakukan Mbak Novia, kan sudah ditaruh di Excel, tinggal kita naruh di Word-nya yang nanti akan dijadikan PDF seperti ini. Gitu ya, mulai dari balok induk melintangnya, balok induk memanjangnya, kemudian balok anak ya. Itu ini kita bisa tambahkan sendiri tentang balok anaknya tadi. Selanjutnya perencanaan atau preliminary desainnya untuk plat, ini juga diisikan di sini dan juga sampai di kolom. Ya, ini ada kolom interior eksterior. Kemudian di yang terakhir ini ada rangkuman preliminary desainnya. Ini biar memudahkan kita. Nanti ketika kita mau menggambarkannya, kita nggak usah ngeliatin satu-satu, oh kolomnya berapa. Kita udah punya rangkumannya di sini. Balok induknya kita pakai berapa ukurannya, kemudian balok anaknya kita pakai berapa, ini ada di rangkuman preliminary design. Jadi nanti seperti itu. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa, Bu. Oke, ya. Jadi mulai dibagi-bagi tugasnya ya. Siapa yang bagian menyusun kayak gitu-gitu. Ya, tapi pastikan jangan sampai gini. Yang hitung cuma satu anak, yang satunya nggak tahu ini asalnya dari mana. Itu juga nggak bagus ya, karena nanti di akhir pasti akan ada pertanggungjawaban dari masing-masing. Saya akan bertanya ya, nggak. Jadi pastikan kedua anggota kelompok ini tuh sama-sama tahu. Jadi kalau yang satu bagiannya apa ya saling sharing. Oh ini caranya kayak gini. Yang satu bagian yang itu, oh ini caranya dapatnya dari sini gitu. Jadi biar sama-sama belajar. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Itu nanti kan kita dapat dimensi-dimensinya ya, Bu. Udah semuanya sampai kolom eksterior. Itu nanti apakah ada masukan dari Ibu mengenai revisian dimensi sebelum menggambar ke robot? Oh, gini aja. Kalau memang kalian butuhkan seperti itu, berarti kalian harus kumpulkan ya. Saya harus ngecek kayak gitu ya. Saya harus ngecek ini dapatnya dari mana. Mungkin bisa kita modelkan seperti asistensi kayak gitu ya. Atau gini, di hari Rabu besok kita kan masih punya waktu nih. Jadi saya benar-benar lihat satu persatu. Gitu ya. Kalian yang menunjukkan ini dapatnya dari sini. Nanti baru saya oh ya udah benar, baru kalian lanjut ke softwarenya. Gitu aja gimana? Jadi biar lebih enak. Ya. Jadi ini masih ada waktu kan di hari Senin kita masih ketemu di hari Rabu, nanti itu yang kita pakai sebagai asistensi kayak gitu. Ya, kalau misalkan nanti nggak nututi kan masih ada, kalau misalkan ada tambahan ya kita janjian sendiri aja. Misalkan di hari Kamisnya, kalau misalkan di hari Rabu itu nggak nututin, buat nunjukkan hasilnya gitu aja. Yang penting saya tahu, oh gambarnya kayak gini, hitungannya udah bener kayak gitu kan. Ya, itu aja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Yuk, selanjutnya sekarang yang baca ya, kita beralih ke baca. Ada yang mau menunjukkan hasilnya? Mungkin siapa tadi yang masih bingung tadi, Mas Fahmi kah? Iya, Bu. Mm-mm. Itu untuk profilnya yang dari baja itu kan kalau dari teman-teman yang beton ada yang kotak, ada yang bulat. Nah, sementara untuk profil baja itu kita bisa nentuin IWF atau WF-nya itu terserah kita, sama kalau nggak ada yang dari bawaan. Oke. Usahakan kita gunakan, kan
Kalian pakai tabel baja apa sih? Kalau saya boleh tahu. Kalian pakai acuan tabel baja punya siapa? Biasanya pakai, kalau dari semester lalu Gunung Garuda, Bu. Ya, Gunung Garuda itu ya. Oke. Nah, usahakan profil yang ada di pasaran kalau kalian pilih profilnya itu gitu ya. Tapi kalau memang kurang besar atau apa ya mau nggak mau kita pakai custom. Toh ini kan kita masih belajar ya, kita masih belajar. Jadi kemarin mungkin aja ketika saya memberikan soalnya kan ya saya nggak mungkin ngitung duluan ya, saya oh ini ukurannya sekian sekian aja kayak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian coba sudah nyoba ngitungnya nggak, Mas Fahmi? Bisa ditunjukkan nggak? Kebetulan ini pakai laptopnya Mas Samir, Bu. Sekelompok kah sama Mas Samir? Enggak, Bu. Ya, coba yang lain. Ada yang mau mencoba ini menunjukkan hasil yang baja? Jadi kan kalau yang di struktur baja itu untuk preliminary yang balok gitu ya, itu kan juga sudah berbeda dengan saat kita merencanakan di beton, ya nggak? Kalau di beton kan kita bisa pakai perkiraan itu tadi kan, bisa pakai L/10 sampai L/13. Tapi kalau di baja, kita harus sudah mulai menghitung beban-bebannya. Gitu ya. Nah, kalau yang di PDF yang saya berikan, itu kan kita mulai dari platnya dulu. Ya, karena plat nanti akan membebani dari bajanya. Gitu ya. Plat yang kemarin kita kan pakai bondek atau floor deck, ada yang biasa menyebut floor deck juga ya. Nah, untuk yang awal kayak gini ya. Yang kita rencanakan untuk struktur baja di sini yang agak sederhana di platnya ya. Kita platnya ini kita asumsikan terlebih dahulu saja. Maksudnya gini, ada dua macam. Ketika kita menggunakan fungsi dari platnya itu ini sebagai plat lantai, kalian lihat di poin yang sini dan juga ini, ya. Kita pakai ini aja tebal platnya. Saya gunakan 12 cm atau 10 cm ketika dia digunakan sebagai rooftop atau hanya atap gitu ya. Nah, kemudian nanti jadinya di preliminary design tentang platnya itu kalian berikan keterangan aja plat yang digunakan adalah dengan tebal plat dengan tebal 120 mm misalkan seperti itu. Kemudian kalian pilih aja tebal dari bondeknya yang kalian gunakan itu yang mana sesuai dengan tabel yang di sini. Atau misal kalian punya tabel tentang floor deck yang lainnya, tidak harus dari ini ya PT Union ini, itu juga silahkan. Kalian mau pakai yang tebal 1 mili kayak gitu misalkan, itu nggak apa-apa. Kalau yang di sini ini kan ada maksimum span untuk single, double, continuous ya. Ini sebenarnya nanti kaitannya adalah dengan metode pelaksanaannya ketika pemasangannya aja. Gitu. Jadi makanya ketika kita preliminary design, cukup untuk yang di plat, itu kalian tentukan aja bahwa kalian pakai tebal platnya berapa, dan kalian menggunakan tebal dari bondeknya ini berapa mili. Itu aja. Oke? Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah merencanakan ini, tebal plat dan tebal bondek yang kita gunakan, kita bisa langsung ke preliminary design tentang balok dari bajanya itu tadi. Nah, di sini kan tentang balok ya. Kalau kita mau ngitung balok baja WF-nya, kita harus ngitung ini, beban mati dan beban hidupnya. Ya, atasnya balok
itu kan kita menahan beban dari plat. Nah, otomatis di sini ada beban dari platnya. Kalau semisal kalian mau lebih rinci lagi, ya, selain beban mati akibat dari berat sendiri platnya seperti ini, kalian ini bisa kalian rinci dulu yang beban mati tambahannya. Beban mati tambahannya kan ada di sini. Dapatnya dari mana? Ini sebenarnya sama seperti yang dilakukan saat kita mengerjakan yang tadi ditunjukkan oleh Mbak Novia tadi ya, mulai dari beban spesi, keramik, MEP, plafon, kayak gitu. Nah, ini bisa kita masukkan juga. Jadi, ini beban mati dari baloknya adalah, yang pertama ini adalah akibat beban sendiri atau berat sendirinya. Kemudian yang kedua ini adalah akibat dari beban mati tambahannya. Ini kita kalikan 8, 8 ini adalah panjang bentang dari balok kalian. Gitu. Kemudian sama halnya seperti yang tadi, selain beban hidup, selain beban mati, kalian juga harus memperhitungkan beban hidupnya. Beban hidupnya sama, kan seperti yang tadi. Di fungsi yang paling umum, secara umum di gedung kalian itu sebagai apa? Kayak gitu kan. Itu yang kalian ambil, dia berapa, bebannya itu berapa, yang dari tabel tadi, kalian kalikan dengan panjang bentangnya tadi itu. Itu ya. Nah, setelah dapat beban mati dan beban hidup, maka kita bisa menghitung kombinasi bebannya yang akan kita gunakan sebagai perhitungan di momennya. Nih. Jadi ini sebenarnya sama seperti yang di sini, cuman ini kan ada angkanya, jadi mungkin kalian lebih enak membayangkannya. Ini kan. Nah, kita anggap beban itu bekerja secara merata di sepanjang bentang balok, sehingga kita akan dapat menggunakan rumus ini. Max-nya adalah 1/12 QL kuadrat. Ya. Kemudian kita masukkan Q-nya ini adalah QU-nya, L-nya ini panjang bentangnya balok, kita punya Max-nya. Kemudian M ultimate adalah dari V, faktor reduksi kekuatan, dikalikan dengan ZX, dikalikan dengan FY-nya. Nah, di sini gunanya adalah kita mencari nilai dari ZX-nya. ZX ini kan nilainya nanti ada di tabel baja, masih ingat nggak? Ingat ya? Saya buka tabel baja nggak ini? Tabel baja. Oke. Nah, seperti ini ya. Kalau kita pakai WF ya, ini kan udah ada ini nilai dari Z-nya. Jadi di situ kita bisa pakai aja nilai Z yang ada di tabel. Oke. Nah, dari hitungannya ini, kalau kita punya, ya sama aja ya, prinsipnya dari perencanaan kan, kalau yang diketahui sekian, berarti kita carinya itu yang lebih dari yang diperlukan. Itu, sehingga kita bisa menggunakan profil yang ada di tabel ini. Ini akhirnya kesimpulannya digunakan baja WF ukuran 600 kali 300. Dengan nilai Z-nya itu sekian ini, 4.000, yang lebih dari hasil hitungan di sebelumnya. Kayak gitu. Itu kan ya, dulu masih sama kan caranya dibaca kan juga seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini untuk bentang yang lainnya, ini kan dia 6 kali 4 meter ya. Sehingga di sini, 8 dengan L-nya 8, didapatkan profil bajanya sekian, kemudian dengan L-nya yang bentangnya itu 4 meter, juga bisa didapatkan profil bajanya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Nih, kalau untuk yang kolom, caranya sama persis seperti beton bertulang. Ya. Jadi kalau untuk kolom, nanti juga kalian hitung beban mati dan beban hidup yang ditahan atau yang ditumpuk oleh kolomnya, ini sama persis seperti di beton. Makanya kan di sini langkahnya itu sama seperti kolom beton. Ya. Tapi ini nanti ketika kita menghitung AG, di sini bukan lagi 0,2, tapi kita pakai rumus pendekatannya yang ada di sini. PU-nya dibagi dengan 0,6 kali V kali FY. Sorry, bukan V. Nih, ya. Tuh, kalau tadi kan 0,2 ya, kalau untuk beton. Kalau untuk nih, ya, kalau untuk baja di sini 0,6 kali V kali FY-nya. Ini V ya, ini J-nya hilang. Yang benar yang di sini. Oke, dari AG-nya seperti ini, ya karena kita mau cari profilnya, ya kita taruh dia ke tabel baja itu tadi. Kita cari yang nilai dari luasannya atau AG-nya itu melebihi dari yang hasil hitungannya itu. Itu. Nanti akhirnya kita bisa mendapatkan dimensi atau profil dari kolom yang akan kita pakai. Itu kok. Ya. Bisa dimengerti. Atau ada yang mau menunjukkan, mungkin sudah ada yang ngitung yang baja. Intinya dicermati, jangan sampai salah masukkan angka-angkanya itu tadi, ya. Jadi kita harus tahu angka-angkanya itu tuh dapatnya dari mana. Kan seperti yang tadi sudah kita sempat bahas ya, 0,12 itu dari apa, 0,35 itu dari mana kalau kita ngitung balok dan sebagainya. Itu. Ada pertanyaan kah? Jadi ini saya tunggu itu ya. Jadi di minggu ini pengen saya preliminary desainnya sudah beres sehingga kita sudah mulai bisa menggambarkannya di softwarenya. Apa sudah install RSAP semua? Installnya sudah, Bu. Insya Allah. Sudah ya, berarti sudah siap bisa dipakai semua ya. Oke, mungkin dari 3 MRK 5 yang dulu. Siapa nih? Ada Mbak Della, Mbak Junieta. Mungkin dulu waktu materi apa APK LADS ya kalian. LADS-nya dulu pernah dapat materi yang awal nggak? Mungkin ada dikasih video atau apa cara untuk bikin di geometrinya di robot ada nggak? Kalian kalau misalkan punya materinya bisa di-share ke teman-teman yang lainnya yang mungkin belum dapat robot dulu. Ada nggak? Videonya nggak ada, Bu. Tapi ada materi nggak, Mbak? PPT. Iya, ada. Oke. Kalau memang itu ada, bisa tolong di-share ya di drive kita, biar teman-temannya bisa sambil lihat dulu. Gitu ya, biar bisa nyoba-nyoba. Oke, saya minta tolong itu. Bisa ya, Mbak Della? Mungkin nanti dibantu teman-teman dari 3 MRK 5. PPT-nya ternyata nggak ada, Bu. Waktu itu saya nyatet sendiri. Oh gitu, nggak dikasih materi kah dulu? Enggak, Bu, nggak dikasih sama Dikasih, Bu, tapi nggak dikasih PPT-nya. Cuma PPT-nya. dijelasin gitu. Oh, Jadi nggak kita yang di-share nyatet materinya. Iya, Bu. Ya, nggak di-share. Oh gitu. Ya kalau misalkan Mbak Della punya rangkumannya yang udah diketik atau apa gitu ya boleh lah. Pokoknya bisa di itu. Nanti saya sambil carikan kayaknya sih ada ya sempat
Pak Bobi kayaknya bikin video, nanti saya coba bantu carikan, nanti saya share ke kalian. Jadi paling tidak saya nggak harus menjelaskan dari awal lagi tentang robotnya. Ya, nanti biar kalian bisa sambil nyoba-nyoba dulu. Oke? Tuh. Yuk, mungkin ada pertanyaan tentang preliminary design. Jadi tolong difikskan ya. Kita masih punya waktu di hari Rabu, nanti tolong ditunjukkan ke saya yang sudah kalian kerjakan ya. Nanti saya bisa ngecek sehingga kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Sudah? Belum ada pertanyaan? Bu, yang bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Iqbal. Tadi seperti yang Ibu bilang tadi, kalau misal nggak nutup hari Rabu gitu, bisa hari-hari lainnya ya, Bu, ya, minggu ini? Untuk... Ya, tapi diusahakan dulu lah ya. Ya, Nanti kalau saya bilang boleh, nanti semuanya ngumpul di akhir kan malah ya enak. Ya, nanti makanya saya lihat dulu lah di hari Rabu itu yang sudah dapat berapa kan kayak gitu ya. Nanti kita bisa aturkan lagi. Perhitungannya aja kan ya, Bu? Sampai dapat, intinya sampai dapat itu rangkuman preliminary desainnya kalian itu. Kalian mau pakai balok ukurannya berapa, itu yang harus kita fikskan dulu. Baik, Bu. Oke. Ada lagi? Yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, dikerjakan ya. Biar kita bisa lanjut ke lainnya. Biar nggak stuck di preliminary design aja. Oke? Ya wes. Kalau memang belum ada pertanyaan, silakan dilanjutkan pengerjaannya. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Rabu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.